Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Nurhabibah. Di sini saya bakal menjelaskan materi tentang bentuk normal Greibach dari teori bahasa dan automata. Masuk ke pengertiannya. Di sini bentuk normal Greibach merupakan bentuk normal yang memiliki konsekuensi teoritis dan praktis. Dalam bentuk normal Greibach, kita membatasi posisi munculnya terminal dan variabel. Suatu tata bahasa bebas konteks dikatakan dalam bentuk normal Greibach atau Greibach normal form. Selanjutnya kita sebut sebagai GNF jika setiap aturan produksinya ada dalam bentuk seperti contoh, atau dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dalam bentuk normal Greibach bisa bila hasil produksinya ruas kanan diawali dengan simbol terminal. Selanjutnya bisa diikuti oleh rangkaian simbol variabel. Maka dengan kata lain, suatu CFG dikatakan bentuk normal Greibach bila hasil produksi ruas kanan diawali dengan satu simbol terminal. Selanjutnya diikuti oleh rangkaian variabel. Di sini contohnya S menghasilkan A kecil, A besar, A besar, A besar, B besar, dan A besar menurunkan A kecil, B besar. Lalu untuk dapat diubah ke dalam bentuk normal Greibach, tata bahasa semula harus memenuhi 3 syarat. Itu yang pertama, sudah dalam bentuk normal Chomsky, tidak bersifat rekursif kiri, dan tidak menghasilkan entitas. Lalu kita masuk ke langkah pembuatan bentuk normal Greibach. Oke, langsung kita coba di soal. Di sini ketahui soalnya S menurunkan CA, A menurunkan A atau D, B menurunkan B kecil, C menurunkan DD, dan D menurunkan AB. Nah, untuk mencari soal ini, penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita tentukan urutan simbol variabel. Kita urutkan S, A kita urutkan dari sininya, S, A, B, C, D. S kecil dari A, kecil dari B, kecil dari C, kecil dari D. Lalu kita masuk ke cara yang kedua, periksa ketentuan urutan variabel. S menurunkan CA, S menurunkan CA, S kecil dari C, berarti di sini sudah memenuhi syarat karena S kecil dari C, S kecil dari C. Lanjut, C menurunkan DD, C menurunkan DD, C kecil dari D, berarti di sini sudah memenuhi
karena C kecil dari D. Lanjut, D menurunkan AB. Nah, di sini D menurunkan AB. Dia tidak terpenuhi atau tidak memenuhi karena D besar dari A. D lebih besar dari A. Oke, lanjut ke step ketiga. Lakukan substitusi D menurunkan AB dengan lakukan substitusi variabel A sehingga didapat aturan menjadi D menurunkan AB. Nah, di sini kenapa D menurunkan AB didapatkan, yaitu D A kecil B besar per D B kecil. Dari mana dapat A dan D? Ini didapat dari sini, dari soalnya. Lalu yang keempat, step yang keempat itu lakukan substitusi mundur pada aturan yang belum dalam bentuk normal Greiber. Di sini C menurunkan DD menghasilkan C menurunkan ABD atau DBD. Di sini yang kita ubah D yang ini. Lanjut, S menurunkan CA, S menurunkan ABD A atau DBDA. Di sini kan C-nya udah diturunkan di sini. Jadi kita turunkan si A-nya. Lalu step yang terakhir itu hasil akhir didapat S menurunkan ini ABDA atau DBDA. A-nya tetap A atau D, B-nya tetap B, C-nya kita pakai yang ini
BD atau DBD. Lanjut, D menurunkan, kita pakai yang ini, AB atau DB. Ini dua soal yang bisa teman-teman kerjakan, bisa di screenshot. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari bentuk norma Greiber. Di sini materi selanjutnya adalah perkalian matriks pada norma Greiber. Lanjut. Nah, di sini pada perkalian matriks prinsipnya adalah A. Nyatakan aturan produksi sebagai sistem persamaan linear. B. Bentuk sistem persamaan linear menjadi persamaan matriks dalam bentuk V sama dengan VR tambah S, di mana V matriks 1 kali N berisi simbol variabel semula, atau N sama dengan banyaknya simbol variabel semula. Lalu dari poin B diperoleh matriks VRS. Buat persamaan matriks V sama dengan SQ tambah S, di mana Q adalah matriks N kali N berisi simbol variabel baru. Dari poin D diperoleh matriks Q dan persamaan linear hasil perkalian matriks. Buat persamaan matriks Q sama dengan RQ tambah R. Dari poin F memperoleh persamaan linear hasil perkalian matriks. Sederhanakan persamaan linear yang diperoleh, gunakan substitusi serta sebisa mungkin menghasilkan variabel yang sedikit mungkin. Variabel bernilai 0 dihilangkan. Lalu nyatakan persamaan linear yang dihasilkan ke dalam bentuk aturan produksi. Nah, di sini kita masuk ke contoh. A menuju ke BC, B menuju CA atau B, C menuju AB atau A. Dengan tanda panah digantikan dengan tanda sama dengan, serta tanda atau digantikan dengan tambah, maka persamaan linearnya adalah A sama dengan BC, B sama dengan CA tambah B, C sama dengan AB tambah A. Persamaan linear tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan matriks berikut. V sama dengan VR tambah S jika N adalah banyaknya variabel dalam tata bahasa, sedangkan V sama dengan vektor baris 1 kali N yang berisi simbol variabel. R sama dengan matriks N kali N yang berisi simbol terminal dan variabel. S sama dengan vektor baris 1 kali N yang berisi simbol terminal dan variabel. Nah, di sini misalkan untuk persamaan di atas diperoleh matriksnya itu ABC sama dengan ABC. Sini 00 BC 00 0A0 ditambah 0BA. Maka diperoleh V-nya sama dengan ABC, R-nya adalah 00BC 00 0A0 dan S-nya adalah 0BA. Selanjutnya dibentuk persamaan matriksnya V sama dengan SQ tambah S dan Q-nya sama dengan RQ tambah R. Nah, di sini matriks Q akan berisi simbol variabel baru untuk persamaan V sama dengan SQ tambah S. Seperti yang dilihat, maka diperoleh matriks Q yang berisi simbol variabel barunya menjadi DEF, GHI, dan JKL. Dari hasil perkalian matriks juga bisa mendapatkan persamaan linear A sama dengan BG tambah AC, B sama dengan BH tambah AK tambah B, dan C sama dengan BI tambah AI tambah A. Lalu buat persamaan matriks Q sama dengan RQ tambah R. Seperti pada tabel,
Nah, dari hasil perkalian matriks juga mendapatkan persamaan linear D sama dengan BJ, E sama dengan BK, F sama dengan BL tambah B, dan seterusnya. Selanjutnya adalah lakukan substitusi variabel pertama pada persamaan linear pada tabel. Lalu hasil akhirnya berbentuk normal geribahnya adalah seperti yang di tabel ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah suatu CFG dikatakan bentuk normal geribah bila hasil produksinya atau ruas kanan diawali dengan satu simbol terminal. Selanjutnya diikuti oleh rangkaian simbol variabel. 2. Bentuk normal geribah hanya bisa didapatkan apabila aturan produksi yang diproses sudah dalam bentuk normal Chomsky. Jadi kalau belum bentuk normal Chomsky harus diubah dulu, baru bisa ke bentuk normal geribah. Lalu cara pembentukan geribah normal form atau GNF adalah dengan substitusi dan perkalian matriks. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.